Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin Allah, atas nikmat Allah kita dapat berhadir, bertemu kembali, bersilaturahim kembali di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bab mandi wajib ya, bab mandi dan hukum junub dalam kitab hadis Bulughul Maram. Kita sudah membaca beberapa hadis pada pertemuan bulan yang lalu. Ada beberapa mandi yang sangat dianjurkan. Bahkan hadis ini sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah, yaitu mandi dari janabah, mandi hari Jumat, mandi karena berbekam, dan mandi karena memandikan mayat. Maka bagi yang orang dalam keadaan seperti ini, maka dia mandi yang disebut dengan mandi yang sangat dianjurkan. Kalau mandi janabah itu jelas bukan dianjurkan, bahkan hukumnya wajib. Janabah ini karena seseorang suami istri sudah melakukan hubungan biologis, maka dia wajib mandi. Kemudian di hari Jumat itu disunahkan mandi. Kemudian wa minal hijamah dari berbekam ya, berbekam juga disunahkan mandi. Wa min ghuslil mayyit, dan karena memandikan jenazah. Jadi bagi orang yang memandikan jenazah atau mayat, maka dia dianjurkan untuk mandi ya. Mandinya itu seperti mandi wajib itu, rata semuanya pakai niat ya. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Sumamah bin Usal indama aslama wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Ketemu nggak Pak hadisnya Pak? Ada ya? Ketemu Pak Haji? Ya, ada ya. Ini saya dulu pernah ingat yang beli buku banyak, tapi yang ngaji bawa buku cuman berapa orang gitu ya. Ya, jadi ini buku hadisnya kalau terjemah memang agak berat ini, agak berat bawaannya ya, karena tebal gitu ya. Apalagi nanti udah bawa buku nggak dibaca hadisnya,
Ya, jadi seperti itu. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari kisah Sumamah bin Usal. Ketika beliau masuk Islam, maka Nabi memerintahkannya untuk mandi. Jadi bagi orang yang mu'alaf, ya, baru masuk Islam juga diperintahkan untuk mandi. Ya, ini Nabi memerintahkan Sumamah bin Usal untuk mandi ketika beliau itu sudah masuk Islam, karena memang ini mandi yang disunahkan bagi orang-orang yang sudah mengucapkan syahadat, masuk Islam lah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Ihtilam atau muhtalim maksudnya orang yang sudah baligh. Ya. Kalau di bawahnya itu, di catatan kakinya itu, qala al-Khattabi qauluhu wajibun ma'nahu wujubul ikhtiyar wal istihbab duna wujubil fardi. Ya, maksud dari wajib di sini kalau menurut Imam Khattabi itu bukan maknanya wajib mandinya. Kalau mandinya itu tetap dikategorikan sunnah, ya, tapi maksudnya wajib al-ikhtiyar, berusaha, ya. Berarti kalau memang tidak bisa karena suatu keadaan, maka itu tidak dianjurkan atau hukumnya adalah sunnah. Intinya bahwa mandi Jumat, mandi di hari Jumat bagi orang yang sudah baligh. Kenapa bagi orang yang sudah baligh? Karena dia sudah dituntut untuk sholat Jumat. Karena dia sudah baligh, maka oleh karena itu wajiblah dia, bukan wajib ya, dia dianjurkanlah untuk mandi. Jadi kalau wajib di sini maknanya, kalau menurut Imam Al-Khattabi, wal istihbab, ya, duna wujubil fardi, wajib maksudnya adalah sunnah, bukan yang wajib. Intinya kalau orang yang sudah baligh ketika hari Jumat disunahkan untuk mandi, namanya mandi hari Jumat. Begitu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Siapa saja tawaddaa yaumal jum'ah, dia berwudu di hari Jumat, fiha padanya, fabiha, ya, maka dengannya menjelaskan sunnahnya itu, wa ni'mat dan baik, wa man ightasala dan siapa saja mandi, fal ghuslu afdalu, maka mandi itu lebih baik. Nah, jadi maksud fal ghuslu afdalu itu adalah bahwa mandi itu lebih afdol bagi orang yang berwudu saja. Maksudnya mandi, lagi-lagi mandi hari Jumat itu sangat dianjurkan, ya. Kalau dia berwudu, mana yang lebih bagus, berwudu atau mandi? Maka jawabannya mandi. Jadi seperti itu. Walaupun nanti kalau dia wudu saja itu tidak masalah, begitu, ya. Tapi lebih bagus wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Nah, jadi kan begini, seseorang kalau sudah berwudu di hari Jumat, dia mau melaksanakan Jumat itu baik, ya. Tapi kalau dia di hari Jumat itu mandi, maka lebih bagus mandi ketimbang berwudu, begitu, ya. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Rawahul khamsah wa hadha lafzu Tirmidzi wa sahahahu wa hasanahu Ibnu Hibban.
Hadis bersumber dari Ali, ya, semoga Allah meridhai beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada kami malam yakun junuban, sementara beliau itu tidak dalam keadaan junub. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau junub, itulah yang dikategorikan siapa saja orang yang tidak boleh membaca Quran. Ya, siapa saja orang-orang yang tidak boleh membaca Quran. Ya, maka di hadis ini mafhumnya, pemahamannya bahwa kalau orang yang sedang junub itu tidak boleh baca Quran. Nah, karena di hadis ini yuqri'unal Quran malam yakun junuban. Nabi itu membacakan, kami membaca Quran, ya, atau beliau membacakan Quran kepada kami sementara beliau itu tidak dalam keadaan junub. Maksudnya Nabi tidak dalam keadaan junub, maka boleh untuk membaca Al-Quran ketika tidak junub. Kalau sedang junub maka tidak boleh membaca Al-Quran. Dianjurkan apa? Untuk zikir, ya, seperti baca bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau di bismillah itu kan sebetulnya satu ayat Quran, ya, karena kan bismillah itu termasuk satu ayat di antara Al-Quran. Jadi kalau orang baca bismillah dalam keadaan junub, diniatkan untuk zikir, itu boleh. Mau makan kan disunahkan untuk baca basmalah, mau berwudu, mau melakukan perbuatan yang baik-baik lah, karena kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan, setiap hal, setiap perbuatan, perkara yang baik, tentunya zibalin yang baik, khair yang baik, ketika dia tidak dimulai dengan membaca basmalah, fahuwa aqta, maka dia itu kurang berkah. Maka bismillah kan termasuk ayat Quran. Sementara dia sedang junub, kalau dia membaca basmalah dengan diniatkan zikir, itu boleh. Ya, atau seperti ketika berkendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran. Maka ketika dia sedang junub, boleh ketika dia mau naik kendaraan, mau jalan, dia baca itu. Kenapa? Karena niat zikir, boleh. Ya, jadi seperti itu. Atau niatnya juga untuk zikir, seperti ada orang meninggal, ya, diumumkan, ya kan, diumumkan di masjid, Bapak Ibu sekalian, bla 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 sekalian, innalillah, ada setelah meninggal dunia sebulan. Maka bagi kita mendengar, karena ada orang musibah, orang wafat, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Loh, saya kan lagi junub, ketika baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu boleh, karena itu adalah untuk diniatkan zikir, ya, bismillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang kita lupa, ya, atau memang kita memang hafal, ya, bagus, pada ucapan-ucapan kita itu memang itu adalah bersumber dari Al-Quran, ya, maka bismillah itu juga ayat Quran, ya. Bismillah itu ayat Al-Quran. Kemudian tadi ketika kita berkendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu Quran. Kemudian nanti baca bacaan yang lain lagi lah, seperti apa namanya, mengucapkan innalillah, istirja namanya, ya, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu juga adalah Quran. Maka itu tidak masalah bagi orang yang junub, termasuklah bagi orang yang haid tentunya. Nah, hadis ini riwayat Imam yang 5. Kemudian lafaznya dalam hadis Imam Turmuzi, dan beliau menganggap hadis ini sahih, dan Ibnu Hibban menganggap hadis ini hasan, ya. Hadis yang Nabi membacakan Quran, Nabi membaca Al-Quran dan Nabi dalam keadaan tidak junub, itu menurut Imam Turmuzi hadisnya sahih. Menurut Imam Ibnu Hibban itu hadisnya hasan.
Hasan sama sahih tentu lebih tingkatannya itu lebih tinggi sahih ketimbang hasan. Maka runtutan nanti sahih, hasan, dhaif. Sahih setiap hadis yang perawinya itu memenuhi persyaratan, itu adalah semuanya terpenuhi, itu adalah sahih. Kalau hasan perawinya ingatannya nggak begitu kuat, ya lemah, dhabitnya nggak kuat, itu hasan. Kalau dia kalau dia dhaif, semuanya yang tidak terpenuhi dalam hadis sahih dan hasan, itulah yang menjadikan hadis itu dhaif. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ranking ataupun ketetapan hadis, atau istilahnya hadis, kualitas hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah hadis ini yang bahwa Nabi membaca Quran dalam keadaan tidak junub, maka itu hadisnya sahih menurut Imam Hasan, Imam Turmuzi. Tapi menurut Imam Ibnu Hibban adalah hadisnya itu tidak sampai sahih, tapi adalah hasan. Ya nggak masalah, hasan pun itu diperpegangi oleh para ulama. Jadi memang kita itu beramal itu butuh, harus paham juga berkaitan dengan kualitas hadis itu. Ya sehingga jangan kita mendasarkan itu adalah hadis, ternyata hadis itu adalah maudhu, kan seperti itu. Ya seperti kan yang sering kita dengar, puasa 10 Rajab itu di awal itu, dari hari pertama sampai 10 Rajab itu sebetulnya hadisnya itu hadis dhaif, bukan dhaif lagi, hadisnya adalah hadis maudhu. Ya, maka oleh karena itu mengkhususkan puasa Rajab itu tidak ada. Ya, kalau mau berpuasa itu boleh, silakan, itu dianjurkan. Ya puasa sunnah, puasa apapun namanya. Tapi jangan mengkhususkan namanya puasanya puasa Rajab. Terus saya sudah pernah jelaskan itu. Kenapa? Karena memang status hadisnya itu maudhu. Hadis maudhu itu hadis KW, hadis palsu. Ya, kata seorang itu begini, saking palsunya di tag dalam kitab hadis maudhu pun nggak ketemu katanya. Ya, jadi seperti itu. Ya saya ingin mengatakan begini, silakan isi kegiatan amal-amal ibadah bulan Rajab itu. Kenapa? Karena bulan Rajab ini menjadi satu bulan yang sangat istimewa. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Ya, termasuklah nanti peristiwa Isra wal Mi'raj. Disitulah perintah sholat itu. Kemudian dan memang ada doa yang khusus yang diajarkan Nabi ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami memasuki bulan Ramadan. Supaya usia kita berkah di bulan Rajab apa? Amal. Amal apa? Banyak amal yang kita kerjakan. Silakan baca Quran, iktikaf, sedekah, ikut pengajian, kemudian juga puasa sunnah, itu silahkan. Kenapa? Dalam rangka supaya bulan Rajab itu usia kita diberkahi oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, maka untuk mengisinya itu bukan mengkhususkan puasanya puasa Rajab, bukan ya. Tapi dianjurkan kalau mau puasa ya silahkan saja. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi makanya tadi sudah saya jelaskan, ketika kita beramal itu, ketika memang ada dasar hukumnya seperti hadis, itu di cross check status hadisnya itu apa. Kita bisa mengetahui status hadis itu apa tentu berdasarkan petunjuk para ulama. Nah, seperti inilah contohnya. Kan dijelaskan bahwa Nabi itu ketika junub tidak baca Quran, atau Nabi itu membacakan Quran, beliau itu tidak waktu junub. Nah, menurut ulama hadisnya adalah sahih. Menurut siapa tadi Pak? Bapak Ibu, menurut Imam Turmuzi. Menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya hasan. Jadi kalau seperti itu kita mengetahui status hadis itu apa, bukan berdasarkan pikiran kita saja, bukan berdasarkan rekayasa pikiran saja, tapi melihat juga mendasarkan menurut penelitian analisis para ulama juga. Maka kalau hidup mau selamat, ikuti ulama, selesai. Ya, harus ikut ulama, selesai hidup itu. Apalagi bagi kita orang awam. Ya, tanya
Supaya kita tahu, tanya sama ulama apa? Ya ikut pengajian, ya ikut ya diskusi segala macam lah, yang rananya itu adalah untuk memperkaya keilmuan kita. Makanya supaya Islam kita itu tidak kering, keislaman kita itu supaya tidak kropos, ya ompong, maka harus didasari, harus ditambah dengan ilmu. Ilmu supaya dapat gimana? Ngaji. Makanya dalam hadis Nabi itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ hadisnya bunyinya faridatun, bukan fardun. Apa beda fardun dengan faridoh? Itu beda. Kalau faridoh itu kewajibannya, titik tekannya itu sangat dituntut, walaupun fardu tapi sangat dituntut untuk dikerjakan. Maka menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar fardu, tapi faridoh. Faridoh itu dia bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kewajibannya itu sangat dituntut. Makanya bahasa Arab itu terkadang itu lain redaksi, itu beda artinya. Ya, makanya kan ada dalam Al-Qur'an itu contohnya gini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini kan ayat biasanya kalau dibaca waktu untuk mendoakan orang pernikahan supaya sakinah mawaddah warahmah. Coba ayatnya Bapak Ibu, itu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala. Itu khalaqa dan ja'ala kalau diartikan secara biasa artinya menjadikan. Tapi tentu ada perbedaannya antara khalaqa dengan ja'ala. Maka di ayat itu wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan kalian itu berpasangan. Ada laki, ada perempuan, itu khalaqa. Kenapa? Karena itu memang hak prerogatif Allah. Ya, mau laki, mau perempuan hidup itu pasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, maka boleh nikah. Kalau laki sama laki bukan nikah, perempuan sama perempuan bukan nikah. Maka di situ bahasanya an khalaqalakum wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian supaya dengan pernikahan itu mawaddah warahmah. Di situ bahasanya ja'ala. Beda. Kenapa? Kalau ja'ala itu ada unsur manusianya. Supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, itu kita yang punya ikhtiar. Tapi kalau apa yang mau diciptakan Allah, seperti bagaimana nanti status, bagaimana anak itu lahir laki atau perempuan, itu wewenang Allah. Tapi bagaimana kita nanti ketika menikah supaya mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka bahasanya bukan khalaqa tapi ja'ala. Apa artinya? Unsur kemanusiaannya itu ada. Jadi mawaddah warahmah itu tergantung kitanya gitu. Bisa dipahami Pak? Tapi bagaimana bagaimana kita hidup berpasang-pasangan? Kenapa kita kok mesti diciptakan laki dan perempuan? Itu hak prerogatif Allah. Jadi seperti itu. Sama juga nanti kalau dalam firman Allah yang lain, Allah lah yang membentuk bagaimana nanti ketika setelah sperma segumpal darah, segumpal daging, maka nanti disitulah dibentuk manusia, ditiupkan ruh. Itu semua proses itu urusan Allah. Maaf, yang penting bagi kita yaitu tadi, kalau dalam wajah nanti, makanya bagaimana kerja laki dengan perempuan itu melakukan hubungan biologis. Bagaimana setelah di rahim perempuan itu bukan urusan manusia, urusan Allah. Maka di situ pakai khalaqa. Itulah hebatnya Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Sesungguhnya Allah yang menciptakan
kita manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk, mau pesek, mau mancung, mau putih, mau hitam, mau segala macam, mau tinggi, mau pendek, itu kita nggak wewenang. Kenapa? Karena pakai bahasa khalaqa. Kan seperti itu, Pak. Maka kalau sudah seperti itu hak prerogatif Allah. Makanya firman Allah surah At-Tin kan ini, laqad khalaqnal insan, bukan laqad ja'alnal insan, tapi laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, ya bentuknya bagus macam kita ini semua. Itu kan semuanya hak prerogatif Allah. Ya. Nah, jadi unsur kemanusiaannya itu di situ tidak ada. Maka pakai khalaqa. Kalau ada unsur kemanusiaannya pakai ja'ala. Jadi seperti itu tadi firman Allah. Kita diciptakan berpasang-pasangan, itu pakai khalaqa. Itu hak prerogatif Allah. Tapi bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di ayat itu bukan pakai khalaqa, tapi pakai wa ja'ala. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, jadi khalaqa dengan ja'ala beda. Jadi gitu, Pak. Itulah indahnya bahasa Arab itu. Jadi beda huruf saja kadang sudah beda arti. Ya. Kenapa tidak fardun tapi faridoh? Itu juga beda tadi. Tolabul ilmi faridotun, bukan tolabul ilmi fardun. Menuntut ilmu itu sangat-sangat dituntut kita menjadi fardu untuk menuntut ilmu. Sehingga apa? Supaya keislaman kita itu menjadi Islam yang berilmu. Nah, maka sudah pernah saya jelaskan, ilmu dan amal ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang nggak bisa dipisahkan. Beramal tanpa ilmu nonsen, tidak diterima Allah. Berilmu tanpa amal itu nggak baik. Ilmu aja tapi nggak pernah diamalin. Ilmunya segudang, ya, tapi itu tidak diamalin, itu beda. Maka itulah hebatnya Islam itu. Macam gini Bapak Ibu sekalian, antara adab dengan akhlak itu beda. Adab itu etika. Apa beda adab dengan akhlak? Kalau adab, kelakuan kebaikan kita yang diperoleh melalui proses belajar, itu adab. Tapi akhlak, perilaku manusia yang baik diperoleh setelah manusia itu beribadah kepada Allah. Maka orang non muslim itu etikanya, adabnya seperti kita nanti kalau di Singapura, budaya antrinya, di Jepang juga begitu, budaya antri segala macam, adabnya itu mereka bagus. Tapi itu belum tentu akhlak. Ya buktinya apa? Orang-orang non muslim itu berzina, mabuk-mabukan segala macam. Dia mabuk-mabuk, berzina, tapi dia adabnya bagus. Budaya antrinya bagus, tolong menolongnya bagus. Tapi belum tentu itu berakhlak. Jadi akhlak itu satu perbuatan, tindakan kebaikan kita yang diperoleh setelah menjalankan amal ibadah, setelah beribadah. Makanya Nabi ketika ditanya Aisyah, ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu akhlak, bukan adab. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Al-fahsya, perbuatan keji yang berasal dari perut, ya, dari nafsu syahwat manusia, itu al-fahsya. Maka sesungguhnya perbuatan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, itu akhlak, bukan adab. Jadi gitu Bapak Ibu ya, beda antara adab dengan akhlak. Jadi banyak kalau kita ya di negara-negara lain lah, terkadang makanya kita amal
konsep Islam itu dipakai orang yang tidak Islam, kan seperti itu. Jadi contoh budaya hidup bersih atau tidak buang sampah di tempat, buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan, itu akhlak atau adab? Itu adab. Itu proses satu kebaikan yang bisa diperoleh setelah orang itu belajar. Jadi banyak orang yang beradab tapi tidak berakhlak. Tapi kalau dia sudah berakhlak pasti beradab. Kenapa? Karena akhlak dia adalah runtutan hasil daripada kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Makanya lihatlah luar biasanya. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berkaitan tentang akhlak, sehingga akhlak itu adalah perilaku kebaikan manusia yang diperoleh setelah dia menjalankan ibadah. Jadi fungsi ibadah itu akhlak. Ya, fungsi ibadah itu adalah akhlak. Tapi kalau adab itu nggak mesti beribadah, nggak mesti muslim. Dia mabuk-mabukan, tapi dia baik orangnya. Adab itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya oleh karena itu, itulah keindahan bahasa Arab itu, antara seperti di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tadi antara khalaqah dengan ja'ala tadi kan berbeda. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat itu 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ya, khalaqah juga kan berasal dari akhlak. Ya, khalaqah akhlak itu kan hampir sama, mirip. Maka ketika manusia itu beribadah maka dia akan membawa dampak positif dalam perilakunya. Sehingga khalaqah tadi itu hak prerogatif Allah, menciptakan jin dan manusia itu memang untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Bahwa membaca hadis itu di cross check hadisnya, ya, status hadisnya. Jadi kalau di hadis Bulughul Maram ini satu keistimewaannya itu tadi ya, dijelaskan status hadisnya. Maka kita bisa mengetahui status hadis, yaitu adalah juga berdasarkan pendapat para ulama. Kita lanjutkan, Pak. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang ya menggauli ya keluarganya, ya maksudnya suami istri, summa aroda an yauda, maka kemudian dia ingin kembali, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya dengan satu wudu. Maaf, jadi seseorang setelah melakukan hubungan biologis dia ingin melakukannya lagi, maka di antara dua hubungan biologis tadi maka hendaklah dia berwudu. Ya, makanya juga seperti itu. Bagi kita kan sangat tidak memungkinkan juga melakukan hubungan biologisnya malam, di situ mandi wajib, kan nggak mungkin. Ya, maka dianjurkan antisipasinya berwudu saja. Ya, mandinya ya pagi tentunya, mau sholat subuh atau sholat tahajud segala macam lah. Jadi berwudu itu sangat dianjurkan. Ini dia berdasarkan hadis ini ya, bagi kita semuanya ya. Jadi oleh karena itu, kenapa? Karena memang orang yang sedang junub itu kan sedang berhadas. Maka ketika sedang berhadas dan hadasnya itu hadas besar, maka dia harus mandi. Mandinya itu pun ketika berkaitan akan melakukan satu perbuatan yang mesti mesti dia mandi, suci dari hadas besar. Maka sebenarnya kalau bagi orang yang sudah berjunub malam, ketika dia tidak mandi, ya, kesiangan lah contohnya waktu sahur ya, waktu puasa, bangunnya 5:30. Itu kan sudah ada masa jeda waktunya puasa kan, sekitar setengah jam.
dia belum mandi itu nggak apa-apa. Tapi kalau subuhnya mesti mandi wajib. Bisa dipahami Pak ya? Makanya tapi ini bukan tidak begitu pas ya. Makanya bagi orang yang bermimpi melakukan hubungan biologis, bermimpi ketika siang Ramadan, itu puasa Ramadannya batal nggak? Itu keberuntungan. Tapi nanti wajib mandi ketika mau sholat zuhur. Makanya seandainya dia tidur mimpi melakukan hubungan biologis jam 7, dia mau sholat zuhur jam 12, dari jam 7 sampai jam 12 dia nggak mandi, itu puasanya sah nggak? Sah. Tapi dia berkaitan sholat zuhur itu mesti mau sholat 2 dia juga mesti mandi. Jadi seperti itu ya. Makanya itu tadi, karena memang junub itu adalah orang-orang yang sudah tidak terbebas dari hadas besar, sehingga dia harus mandi supaya terbebas dari hadas besar ya. Hadas besar, hadas itu kan ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bisa diselesaikan dengan cara berwudu, hadas besar bisa diselesaikan dengan dia mandi ya, mandi. Seperti tadi sudah dijelaskan, junub kenapa disebut dengan junub, karena dia sudah melakukan hubungan biologis, maka dia wajib mandi. Mandinya itu mandi janabah. Sampai di sini beberapa hadis yang sudah dibaca. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Haji. Hadis yang terakhir tadi, ini pengetahuan ya. Iya, iya. Di sini sunnah, jadi bukan yang wajib. Hadis yang terakhir. Iya, iya. Memang sunnah. Hadisnya itu sunnah. Yang wajib itu kan mandinya. Yang mengulang kan. Iya. Boleh. Namanya sunnah. Sunnah itu ya. Berarti maaf, kalau 3 kali ya 2 kali berwudu. Jadi begitu. Ini ilmunya saja Pak ya. Nah, jadi begitu. Jadi wudunya itu adalah sunnah, karena dia yang diwajibkan itu bukan wudu tapi mandi. Nah, tapi supaya karena dia belum bisa mandi, maka hendaklah dia berwudu. Begitu Pak ya. Wudunya pun adalah sunnah. Jadi begitu. Bisa Pak Haji ya? Ada lagi Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh tidak, dia dua paket ibadah ya, dua ibadah yang beda. Maka karena dia belum bisa mandi, maka disunahkan wudhu. Maka status wudhu itu tadi adalah sunnah. Jadi kalau dia pun sudah berwudhu, mandinya tetap mandi seperti biasa. Cuma begini, kalau nanti dia sudah mandi, nggak mesti berwudhu lagi. Jadi kan begini. Tapi udah pernah jelaskan, kalau sudah terangkat hadas yang besar, hadas kecil itu ikut ya, tabi gitu ya. Maka ketika dia hadas yang besar sudah terangkat, sudah selesai kan, maka dia nggak berwudu lagi selama waktu mandi wajib jangan terjadi yang membatalkan wudu ya. Tapi kalau sudah mandi wajib, buang angin, buang air ya, buang air kecil, itu termasuk kategori yang membatalkan wudu kan, maka mesti wudu lagi. Begitu Pak ya. Jadi bukan berarti nanti kalau sudah berwudu ya mandi, mana anggota wudu tadi nggak usah dibasuh lagi gitu ya. Oh tidak, itu tetap mesti dibasuh, karena dia tidak memungkinkan untuk mandi, maka gantinya adalah wudu. Begitu Pak ya, seperti tadi itu dia. Begitu Pak ya. Silakan Pak, ada lagi, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manfaatnya apa Pak Ustaz? Di sini diperintahkan wudu. Manfaatnya adalah supaya kita itu dengan berwudu, supaya kita itu menjadi orang yang suci di hadapan Allah, walaupun sucinya belum sempurna. Begitu Pak ya. Satu, yang kedua, karena memang kalau orang yang sudah berhadas besar itu
apa namanya, menjadi satu hal yang tidak nyaman bagi kita. Nah, karena kan ya bukan kotor ya, bukan ya, jadi tidak nyaman bagi kita secara psikologi ya. Tentunya kalau dia mandi juga di waktu itu tidak mungkin, maka kerjakanlah dengan cara berwudu saja, begitu Pak Haji ya. Jadi karena dia termasuk, gimana Pak? Di dalam kitab ini nomor 126, Imam Al-Hakim menambahkan karena wudu itu menimbulkan semangat untuk mengulangi lagi. Ya, berarti menurut Imam Hakim. Artinya menurut pendapat ulama yang lain juga punya analisis, kan gitu. Bisa saja untuk menambah semangat untuk nambah lagi, atau paling tidak dengan dia berwudu itu supaya tidak dikategorikan betul-betul dia berhadas jauh daripada Allah, supaya agak mendekatkan diri, maka dia bisa melakukan dengan ibadah wudu. Wudu juga dalam kategori ibadah. Kalau menurut Imam Hakim karena supaya bisa nambah lagi gitu ya. Jadi begitu. Bapak ternyata baca yang itu dia. Pak Haji baca sana tapi senyum-senyum beliau. Jadi begitu Pak Haji. Ya. Tapi paling tidak, terlepas dari apa yang dijelaskan Imam Al-Hakim tadi, kalau kita sudah berwudu itu agak nyaman kita, walaupun dia belum mandi wajib. Paling tidak sudah terwakili dia begitu. Walaupun dia mesti mandi lagi, begitu Pak ya. Jangan hanya berwudu. Silakan ya. Yang kalau kita ini pengetahuan aja. Iya. Kalau kita yang kedua itu apa itu anak kalau terjadi anak itu kadang kurang bersih, sering apa banyak ya goreng-goreng kecil. Katanya sih. Iya. Untuk yang keduanya, untuk yang kedua kalinya, ya itu bila bisa saja. Tapi itu apakah betul atau tidak, apakah ada kaitannya atau tidak, ada hubungannya atau tidak, ada benang merahnya atau tidak, itu saya juga tidak bisa memastikan itu. Ya, apakah betul? Coba nanti dicek kembali Pak Haji ya. Saya tidak membantah itu. Yang terpenting adalah ketika dia disuruh berwudu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena setiap satu hal apapun yang dianjurkan yang ada di dalam Islam itu pasti punya nilai kebaikan. Maka yang disebut dengan ada tujuannya. Maqasid syariahnya apa? Tujuannya tentu bagus. Seperti yang dijelaskan itu tadi, tujuannya supaya pengen lagi, untuk menambah lagi, gitu ya, satu. Atau istilah Bapak tadi, berwudu lagi supaya nanti anaknya kulitnya jangan korengan, gitu ya. Nah, itu sah-sah saja. Tapi terlepas dari itu, mungkin tadi sudah saya jelaskan kenapa dia dianjurkan berwudu, itulah supaya dia jangan sampai jauh dari Allah ya. Bukan maksudnya orang yang berhadas besar itu jauh dari Allah secara substansi ya, tidak. Tapi kalau dia dengan setelah berwudu diganti dengan wudu, kan dia agak agak mendekatkan posisinya kepada Allah, itu tidak begitu jauh daripada kita tidak berwudu ya. Jadi seperti itu. Itu ada penelitiannya Pak, karena tidak korengan. Enggak ada penelitian sih, tapi kalau ada manfaat ini berarti. Iya. Tapi jangan dijustifikasi ya. Jangan diklaim, wah ini anak, oh ini dulu mamamu nih, orang tuamu dulu. Jangan. Ya sudah, diam-diam saja. Diam-diam baiklah ya. Jangan, Ustaz, ini dulu gini Ustaz. Jangan. Jadi ya udah. Apakah ada hubungannya atau ada benang merahnya, wallahu alam. Begitu Pak Haji ya. Silakan Pak, ada lagi berkaitan tentang mandi janabah ini. Nah, jadi dengan demikian maka dianjurkan untuk berwudu. Berarti kalau seperti itu,
Maaf, ini yang keduanya kan dia tidak kepengen, tapi setelah berwudu kepengen lagi gitu ya. Gitu Pak Haji. Wah, seger lagi ya. Iya, iya. Karena bagaimanapun maaf itulah sayangnya Allah kepada manusia. Sayangnya Allah kepada kita. Diciptakan Allah punya nafsu. Supaya nafsu itu halal, maka diciptakanlah kita hidup berpasang-pasangan. Coba kalau Allah itu zolim, seandainya Allah zolim, na'udzubillah, seandainya Allah zolim, kita diciptakan Allah punya nafsu, tidak diciptakan Allah berpasangan, laki semua, nggak ada perempuan. Kalau perempuan semua, itu beda, secara psikologinya beda. Maka disalurkanlah melalui yang disebut dengan akad nikah. Nah, jadi dengan akad nikah itu memang itulah melakukan hubungan biologis. Memang betul lah, luar biasa Islam itu. Karena diciptakan Allah kita punya nafsu, senang laki sama perempuan seperti itu. Maka dengan kita melakukan hubungan biologis itu juga bukan hanya sekedar ibadah kita, tapi perlu diingat bahwa melakukan hubungan biologis itu adalah ibadah. Maka dianjurkan kita membaca doa sebelum itu. Ya, maka kalau ada, karena begitu itu bisa menyehatkan tubuh kan Pak, bisa menyehatkan. Maaf terkadang orang yang sudah lama tidak melakukan hubungan biologis itu beda secara kesehatan dan segala macam, itu beda. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian bahwa ada yang disunnahkan, ada yang diwajibkan. Ada yang mandi sunnah, ada yang mandi wajib. Mandi yang disunnahkan, tapi prosesi mandinya itu sama, niatnya itu beda, cuman prosesinya mandinya sama. Ada yang mandi disunnahkan, seperti di hari Jumat, sunnah. Setelah berbekam, sunnah. Kemudian juga setelah memandikan mayat, sunnah bagi orang yang memandikan itu mandi. Setelah masuk Islam, mandi masuk Islam mu'alaf, itu sunnah. Makanya dibisikin bagi orang yang sudah masuk Islam, semuanya kita nyaksikan gitu kan, Pak, nanti habis ini mandi ya. Nah, mandi apa? Mandi yang dikategorikan mandi masuk Islam. Kemudian ada lagi mandi yang sifatnya bukan sunnah tapi wajib. Itulah mandi wajib, seperti mandi setelah berjanabah, setelah melakukan hubungan biologis. Ada hal yang disunahkan lagi, yaitu berwudu. Setelah melakukan hubungan biologis, berwudu. Setelah itu nanti bisa kepengen melakukan yang kedua kalinya, yaitu istilahnya seperti itu ya. Walaupun kadang yang keduanya yaitu itu terserah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kita pahami, yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah bermanfaat bagi kita semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.